Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Malang kelas 73A. Izinkan pada video kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran khusus. CGP mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Skenario, Pak Dani adalah guru mata pelajaran matematika kelas 10 SMK. Pada pembelajaran kali ini, Pak Dani akan mengajarkan materi tentang barisan geometri. Sebelum merancang perangkat pembelajaran, Pak Dani memetakan kebutuhan muridnya terlebih dahulu. Untuk memetakan kebutuhan belajar muridnya, Pak Dani melakukan observasi melalui hasil penilaian tengah semester yang sudah dilakukan minggu sebelumnya. Selain itu, Pak Dani juga berkoordinasi dengan guru BK untuk mengetahui gaya belajar murid di dalam kelasnya. Assalamualaikum Bu Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pangapunten, saya ganggu waktu panjenengan, Bu. Saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Untuk kelas 10 TOI 2. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Nah, untuk merancang itu, saya perlu data-data tentang gaya belajar anak-anak. Kalau tidak salah, panjenengan bersama tim BK dulu pernah ngecek atau tes itu ya. Mungkin saya boleh tahu, Bu, ada berapa jumlah anak tentang gaya belajarnya, Bu? Hasil observasi, Pak Dani menemukan adanya perbedaan gaya belajar murid, yaitu visual 10 murid, auditori 10 murid, dan kinestetik 10 murid. Pak Dani juga menemukan perbedaan kesiapan belajar murid, yaitu pemahaman materi awal baik sejumlah 5 anak, cukup sejumlah 15 anak, dan kurang sejumlah 5 anak. Membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Pak Dani membuat RPP berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan murid yang kemudian dirancang penerapannya menggunakan 2 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Simaklah video berikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua, Rek, ya? Oke, mengawali pertemuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan wali kelasnya memimpin doa untuk kali ini. Oke, terima kasih, Irza. Saya absen dulu ya. Ahmad Ifran, Agung, Ananda, Bagus Legiarto. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang sangat menyenangkan, Rek. Di mana di kelas 3 ini kita akan belajar tentang limit fungsi. Ada beberapa tujuan tentang pembelajaran limit fungsi ini, Rek. Pembelajaran limit fungsi ini bertujuan yang antara lain pertama, menganalisis masalah kontekstual dengan menggunakan konsep limit fungsi dengan benar. Kemudian, yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan limit fungsi. Apa sih, Pak, maksudnya masalah kontekstual? Masalah kontekstual itu maksudnya masalah sehari-hari, Rek. Masalah nyata, begitu, bukan hanya soal saja. Begitu ya. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada manfaat dari materi pembelajaran kita hari ini atau materi tentang limit fungsi. Manfaatnya antara lain di bidang ekonomi, limit fungsi ini digunakan untuk menghitung dan memperkirakan sesuatu seperti fungsi permintaan dan penawaran, ya. Kemudian di bidang kimia misalkan digunakan untuk menentukan waktu peluruhan dan unsur. Dan terakhir di bidang geografi misalkan
dan sosiologi digunakan untuk optimasi dalam industri dan kepadatan penduduk dan lain banyak fungsi sebagainya. Kemudian setelah ini saya menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Apa sih Pak yang akan kalian lakukan di pertemuan kita hari ini? Pertama, nanti kalian melakukan asesmen diagnostik. Kalian mengerjakan soal-soal awal pembelajaran dari di mana kemampuan kalian awal. Jadi untuk mengetahui kemampuan kalian di awal pembelajaran, maka saya melakukan asesmen diagnostik namanya. Setelah itu, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok menurut kesiapan belajar. Dari mana Pak? Ya dari hasil asesmen diagnostik tadi. Begitu. Kemudian kalian mengerjakan soal di LKPD ya, di masing-masing kelompok setelah dibagi kelompok. Kemudian ada yang presentasi, nanti dari soal itu harus ada yang presentasi dari pemecahan masalahnya. Dan terakhir adalah mengerjakan soal evaluasi. Jadi itu langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pertemuan kita hari ini. Sekarang saya akan ingin mengetahui di mana posisi kalian atau pemahaman kalian awal di materi limit fungsi ini. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi ini, saya akan mencoba dengan permainan game, di mana game yang kita mainkan adalah Kahoot atau aplikasi Kahoot. Ya, boleh sekarang kita main Kahoot dengan bantuan HP. Silakan buka HP kalian masing-masing. Untuk gamenya silakan itu. Gamenya adalah 7973964. Kemudian setelah itu kan diminta untuk nickname ya. Namanya silakan diisi nama kalian, jangan nama samaran. Sudah masuk semuanya? Ada yang belum, Khairul? Masih ada 15, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi permainan ini soalnya ada di sini. Soalnya ada di LCD atau di layar. Tapi pilihan memilihnya kalian bisa memilih lewat HP. Soalnya tidak muncul di situ, hanya pilihan gandanya yang muncul di situ. Jelas? Kita mulai ya. Bismillah. Oke, nomor 2, fokus. Silakan soalnya lihat di sini. 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ya, ini adalah podium nomor 3 Dea. Ya, beri aplaus untuk Dea. Beri aplaus. Kemudian yang pertama adalah Oke, Agung Persetia. Beri aplaus untuk Agung. Ya. Runner-up-nya Ivan dan Desi. Kita buat 3 kelompok, di mana paling tinggi kelompok pertama, yang tengah kelompok sedang, dan yang bawah kelompok yang nilainya kurang. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ini ada 15, 16 ya. Maka dilihat di sini. Agung sampai dengan Desi silakan membentuk kelompok sendiri. Ini kelompok 1. Di mana? Di sana. Silakan kelompok 1 berbentuk di sana. Agung, Hafil, Dea, Ifran sama Desi di sana, kelompok 1. Oke, yang lain pindah dulu. Lain pindah. Kelompok 2 yang sedang Divani, Febrian, Sherly, Mohan, Irza. Boleh di sini, boleh di sini. Sudah? Yang terakhir Sabrina, Maulana, Cecil, Anas, Ridho sama Puja. Silakan di sini. Perhatikan. Jadi kelompok pertama nanti semuanya sama, kayak berikan LKPD atau lembar kerja. Yang kelompok pertama silakan mengerjakan sendiri sana karena saya anggap kelompok ini kan paling tertinggi nilainya. Maka bisa untuk mengerjakan soal ini. Ya, silakan dikerjakan. Untuk kelompok 2 sama mengerjakan. Tapi nanti ketika mengalami kendala atau mengalami kesulitan mengerjakan soalnya, silakan boleh tanya ke kelompok 1. Jelas? Ya, yang kelompok 3 jika mengalami kesulitan nanti saya bantu. Ada pertanyaan, Rek? Silakan sekarang saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Nah, untuk materi tentang fungsi limit ini, Rek, akan saya share di grup kalian. Ada video tentang materi fungsi aljabar, limit fungsi aljabar, dan materi tentang PPT atau per poin. Silakan nanti dilihat di grupnya tentang 2 materi itu, video dan PPT.
Kelompok 3 ada masalah? Nah, untuk nomor 1, silakan difaktorkan. Bisa nggak pemfaktoran ini? Mana yang difaktorkan? 2 sama? Coba jumlahkan berapa? Min 3, benar. Nah, sekarang buat pemfaktorannya coba. Nah, baru setelah itu X-nya dimasukkan. Kelompok 2 silakan tanya. Kelompok 1. Oke, waktunya karena sudah selesai. Saya minta ada salah satu perwakilan dari kelompok ini yang bersedia maju untuk menjelaskan. Siapa yang mau maju? Bebas, kelompok berapapun. Divani, oke, silakan maju. Beri aplaus dulu untuk Divani, Rek. Untuk ini soalnya langsung kita ganti untuk X-nya menjadi 2. Jadi di sini 2X ganti 2 jadi 2X kuadrat dikurangi 3 dikali 2 dan tambah 2. Untuk X-nya yang 1 diganti menjadi 2 dikurangi 1. Untuk hasilnya jadi 4. 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 2. Untuk yang di bawahnya menjadi 1. Sini hasilnya jadi 0/1. Karena hasilnya 0, jadi kita harus menggunakan pemfaktoran, yaitu seperti ini. Untuk faktor, yang pertama bilangan berapa yang dikalikan menjadi 2 dan jika dijumlah menjadi negatif 3. Untuk di sini ketemu negatif 1 dan negatif 2. Jadinya X negatif 1 dengan X negatif 2 per X negatif 1. Karena di sini X-nya sama, jadi kita coret untuk mempersingkat waktu. Terus sini kita tulis untuk hasilnya. Karena ini sudah selesai, kita masukkan nilai X di sini. Dan hasilnya 0. Untuk soal nomor 2, sama yang seperti tadi, kita ganti nilai X dengan soalnya. Untuk sini, nilai berapa yang dikalikan hasilnya negatif 20. Namun jika dijumlah, hasilnya X. Kalau di sini X, kita hasilnya 1. Untuk pembilangnya kita pakai yang ini. Karena sama, kita coret. Karena udah ketemu hasilnya, kita masukkan nilai X. Selesai. Ada yang ditanyakan? Silakan, apakah ada pertanyaan? Misalkan tanya pemfaktorannya itu. Oke. Negatif 1, kita lihatnya dari sini. Negatif 1 kita lihat dari sini. Karena biasanya di matematika, X yang tidak ada angkanya gini, kita anggap nilainya 1. Karena di sini negatif, jadinya negatif 1. Ada lagi? Ya. Karena pembilangnya sama, X negatif 5 dengan X negatif 5. Untuk mempercepat pengerjaannya, jadi kita coret. Karena hasilnya tetap saja, hasilnya tetap yang kita hitung X plus 4. Sudah cukup? Oh, jelas ya? Benar ya? Oke, beri aplaus untuk Divani. Oke, terima kasih karena tadi Divani sudah maju dan kita sudah mengerjakan tentang lembar kerja peserta didiknya atau LKPD yang sudah saya berikan. Sekarang saya minta apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran limit kita hari ini. Siapa yang bisa angkat tangan? Agung, silakan Agung. Kalau hasilnya tidak tentu wajib difaktorkan, Pak. Nah, benar sekali ya. Jadi limit itu, Rek, ketika nanti dimasukkan nilai X-nya, ya, jika ketemu nilainya, maka tidak perlu difaktorkan. Tapi ketika nanti limitnya ketika dimasukkan kemudian menghasilkan bentuk tak tentu atau 0/0 atau tak terhingga, maka limit itu wajib untuk difaktorkan sehingga ketemulah nilainya. Jelas, Rek? Oke. Sekarang yang terakhir saya minta refleksi. Ya.
apa yang kegiatan kita hari ini menyenangkan untuk kalian dan wajib kita ulangi di pertemuan selanjutnya. Siapa yang bisa katakan? Oke, Hafil, apa Fil? Itu pakai aplikasi Kahoot-nya, Pak. Oke. Jadi hanya aplikasi Kahoot, Fil. Ya. Jadi jadi gamenya pakai aplikasi Kahoot begitu, Rek ya? Kalau misalkan nanti kita latihan soalnya atau ketika ujian pakai Kahoot, mau? Oke. Sekarang terakhir saya akan melakukan evaluasi diri. Jadi membuat evaluasi sejauh mana pemahaman kalian. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan dikerjakan latihan soal berikut ya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Oke, saya kasih waktu 15 menit. Ya, silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan kembali lembar kerja kalian ke depan. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih atas kerjasama kalian hari ini, ya. Minggu depan kita akan belajar tentang fungsi limit tak hingga. Jadi, bagaimana kalau misalkan kalau ini kan limitnya mendekati angka tertentu. Bagaimana kalau limitnya mendekati X tak hingga, Nah, itu yang akan kita pelajari di minggu depan. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divanis Wisinta dari kelas 3 RPL. Di sini saya akan memberikan testimoni saya untuk pembelajaran matematika dengan kuisis. Saya sangat senang sekali dengan adanya kuisis karena saya dapat mengetahui kemampuan awal saya di mata pelajaran matematika. Serta kesadaran diri saya muncul dan juga ada kegiatan berdiskusi untuk melatih keterampilan berrelasi serta melatih kesadaran sosial untuk menghargai pendapat teman yang lainnya. Dan terakhir ada presentasi untuk melatih saya mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih. Demikian rangkaian proses aksi nyata modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat, salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.